Ini ketika masuk fase ini udah bisa dibilang, udah bisa dikatakan bahwa si kura-kura tersebut terkena flu akut atau yang menuju ke tahap pneumonia, teman-teman. Titip sebentar bangsa 5 menit gitu kan untuk mendapatkan paparan sinar matahari, teman-teman, karena memang wajib banget untuk dijemur. Dia akan lebih cenderung ya tidak aktif bergerak gitu. Makanya banyak teman-teman yang bertanya, Bang, kura-kura saya kok kalau di kandang diem aja, tapi kalau misalkan dijemur dia aktif atau lincah, teman-teman. Jelas kita harus peka terhadap fase-fasenya ini. Dan ya kita patut curiga, wah ini kura-kura kenapa, kura-kura kenapa, kura-kura kenapa. Halo, selamat sore teman-teman Turtlemania dimanapun kalian berada. Apa kabar para pecinta kura-kura air tawar? Kembali lagi di channel Kurapedia tentunya. Nah, sekarang lagi hujan teman-teman, hari Minggu sore ya. Jadi di video sebelumnya itu aku membahas terkait dengan serangan atau badai pneumonia yang menyerang kura-kuraku di rumah, teman-teman, gitu ya, di musim seperti ini tentunya. Jadi pagi kadang hujan gitu kan, kadang panas gitu, dan siangnya sorenya pasti hujan, dan malamnya itu cuacanya atau anginnya besar banget, teman-teman, gitu. Nah, gimana sih cara kalian dalam merawat atau memelihara kura-kura air kalian di rumah ya? Tulis di kolom komentar agar kalian juga bisa berbagi ilmu kepada ya teman-teman yang lainnya jika orang-orang tersebut melihat video ini tentunya, gitu. Karena berbagi ilmu itu indah. Di video kali ini apa sih yang mau kita bahas, teman-teman? Jadi cuaca akhir-akhir ini lagi dingin banget ya, hujan terus, angin kenceng banget gitu kan. Jadi airnya itu dingin banget. Pasti di rumah kalian juga airnya dingin sekali ya, teman-teman ya. Kita aja yang orang aja mau mandi aja kadang males gitu kan kalau airnya dingin gitu. Nah, gimana dengan kura-kura, teman-teman, di musim atau di cuaca seperti ini? Ini cuacanya kita bisa bilang lagi kacau banget gitu kan. Apakah dia langsung sakit gitu, atau langsung pneumonia, atau ada fase-fasenya terlebih dahulu, teman-teman? Menarik ya. Kita tonton video ini sampai habis agar kalian bisa sigap dalam mencegah atau terhindar dari yang namanya penyakit pneumonia, teman-teman. Nah, pada video sebelumnya akhirnya aku ya menguras total, bener-bener total, aku sikat segala macam yang biasanya aku hanya isi air dan gosok-gosok, ya gosok sedikit-sedikit lah. Akhirnya aku steam habis, walaupun masih banyak lumut yang memang susah untuk hilang gitu kan. Dan posisi kandang, posisi basking segala macam itu aku rubah karena memang aku menemukan waktu di pagi hari itu sekarang sulit banget, dan berangkat gelap pulang gelap, intinya gitu. Jadi aku mensiasati agar dalam jangka waktu dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu ini gitu ya, ketika si kura-kura itu kedinginan atau apa, jadi dia bisa otomatis untuk berjemur sendiri, karena kandang di lokasi rumahku ini semi outdoor, nggak outdoor langsung atau juga nggak indoor langsung. Jadi kalau misalkan ada angin masuk masih terasa dingin gitu, teman-teman. Dan kalau hujan ya tidak kena, tapi hanya anginnya aja, tapi efeknya juga bikin air di kandang-kandangnya mereka itu dingin, teman-teman. Nah, di sini aku akan share, kalian juga jangan lupa untuk share ya, bagaimana cara penanganan kura-kura kalian ketika musim lagi kayak gini. Tulis di kolom komentar, jangan lupa, oke? Nah, aku mau share gimana step-step kura-kura kita ketika menghadapi cuaca seperti ini, teman-teman. Kita kasih contoh, ini media kolamnya itu tanpa menggunakan filter atau tanpa menggunakan heater
ya, itu kan otomatis malam-malam dingin sekali gitu kan ya. Boleh misalkan ada lampu UVA UVB gitu teman-teman. Nah, di sini yang perlu kita ketahui adalah step pertama ketika kura-kura itu terkena serangan dingin teman-teman, dia akan lebih cenderung ya tidak aktif bergerak gitu. Makanya banyak teman-teman yang bertanya, Bang, kura-kura saya kok kalau di kandang diem aja, tapi kalau misalkan dijemur dia aktif atau lincah teman-teman gitu ya. Nah, balik lagi, ini mengenai metabolisme pada si kura-kura teman-teman. Jadi kura-kura itu berdarah dingin ya. Jadi kura-kura itu hewan berdarah dingin, dimana ketika suhu dingin ya, kondisi tubuhnya juga akan ikut dingin teman-teman gitu. Dan kalau misalkan suhunya panas banget, dia juga akan mati, khusus untuk kura-kura air teman-teman. Jadi kalau misalkan berjemur itu juga baiknya ada air sedikit, walaupun sedikit, agar si kura-kura nggak dehidrasi gitu. Atau kalau misalkan kalian mau jemur kering, cukup sebentar aja dan ditungguin ya, ditungguin, jangan ditinggal, karena bisa kasihan mati kering kayak YB-ku kemarin karena aku lalai gitu kan. Nah, fase pertama ketika kura-kura ini cuacanya dingin atau di kondisi kandangnya dingin, itu dia akan lebih cenderung diem aja teman-teman gitu. Diem merem, diem merem, diem merem. Kenapa? Karena si kura-kura ini untuk bisa bertahan hidup dan bisa nafas, dia akan menurunkan metabolismenya teman-teman. Dimana berarti dia apa ya bahasanya, ketika dia turunkan metabolisme, otomatis pencernaannya juga lebih lambat. Jadi energi dia yang terpakai sangat kecil teman-teman gitu. Jadi dia lebih cenderung diem dan malas bergerak. Tapi kalau misalkan lagi dijemur teman-teman, dia aktif karena suhu badannya dia itu normal gitu ya, atau bisa dibilang panas. Makanya metabolismenya dia naik, pencernaannya dia bagus, sehingga dia menjadi aktif teman-teman. Dan sekarang untuk fase kedua, ketika kura-kura menghadapi kondisi suhu atau cuaca yang dingin teman-teman, itu dia akan merem matanya teman-teman. Jadi kalau kalian menemukan kura-kura kalian matanya merem mulu gitu ya, jadi jangan berpikiran kalau itu langsung sakit, tapi masih menuju fase sakit kalau kita tidak cepat-cepat mengantisipasi fase ke pneumonia akut teman-teman gitu. Nah, di fase yang pertama tadi teman-teman, jadi kura-kura itu bisa berdiam diri di dalam air atau di basking ya. Biasanya kalau misalkan kalian menggunakan lampu, dia pasti akan naik semua ke basking, karena kondisi di airnya itu lagi dingin. Makanya dia menghangatkan diri di bawah lampu atau di atas basking. Nah, kalau misalkan fase kedua ini teman-teman ya, dia otomatis akan naik ke atas basking dengan mata yang merem ya. Mata yang merem, baru merem ya teman-teman ya. Sekarang untuk fase ketiga teman-teman, kalau misalkan kura-kura kita udah ngebasking terus dan udah merem terus, dia udah menurunkan metabolismenya sampai dia udah bener-bener mager banget itu untuk melek, untuk ke air segala macem. Nah, itu akan ditambah parah jika kondisi kandang kita kotor teman-teman ya. Kotor misalkan bekas sisa makanan atau gitu ya, nggak keserok atau yang keinjak-injak mencar-mencar gitu. Nah, itu kalau misalkan kura-kura sedang dalam posisi seperti itu, menurunkan metabolismenya kayak gitu ya, atau cenderung diem, itu imunnya otomatis akan turun teman-teman gitu. Jadi ketika imunnya turun, sedangkan di dalam kandangnya itu banyak bakteri ya, dia akan menyerang si kura-kura dengan gampang. Nah, ini biasa ditandainnya dengan mata bengkak teman-teman gitu. Jadi ketika kalian menemukan kasus kura-kura dengan step seperti ini, jangan langsung kalian vonis bahwa matanya kura-kura itu bengkak karena apa ya, satu hal misalkan kena goresan atau kena kukunya si temennya gitu. Nah, sekarang untuk fase berikutnya, fase keempat gitu, ketika matanya udah bengkak gitu, apa yang akan selanjutnya terjadi teman-teman? Oke, jadi ketika matanya udah bengkak teman-teman ya, dan dia udah di darat terus posisinya gitu, nah dia ini akan mengeluarkan buih dari hidung
gitu ya, balon apa segala macam, dan udah bener-bener takut untuk turun ke air. Jadi kalau kalian turunin ke air tuh dia suka diem aja gitu, karena itu dia udah bener-bener takut atau kedinginan sama air. Karena kenapa dia di darat, biar dia tidak kesusahan napas ketika dia berada di dalam air, teman-teman. Jadi dia akan muncul buih gitu kan, dia masukkan kepalanya ke dalam tempurung gitu kan, biasanya ditandai dengan di area leher sininya bengkak, teman-teman gitu. Nah, fase berikutnya sekarang dia akan mengambang, teman-teman gitu. Jadi dia benar-benar akan mengambang karena organ di dalam tubuhnya itu udah benar-benar ya bisa kita bilang rusak ya, makanya dia enteng karena udah nggak mau makan sama sekali gitu. Jadi dia otomatis akan mengambang, teman-teman gitu. Nah, ini ketika masuk fase ini udah bisa dibilang, udah bisa dikatakan bahwa si kura-kura tersebut terkena flu akut atau yang menuju ke tahap pneumonia, teman-teman. Nah, next di step berikutnya apa yang akan terjadi pada kura-kura kita? Nah, ini adalah step fatal. Dia akan mangap-mangap, teman-teman, karena dia paru-parunya itu udah terkena radang dan dia udah susah untuk napas. Jadi dia akan mangap-mangap dan menjulurkan lehernya gitu. Nah, di fase sebelumnya ketika ngambang dia hanya menjulur-julurkan gini lehernya, gini ya, gitu. Nah, jadi akan menjulurkan lehernya seperti itu tanpa mangap-mangap. Jadi banyak yang bilang nih kura-kura saya kenapa sih kayak kesolok kayak ini. Enggak, itu lagi mau proses masuk pneumonia, teman-teman gitu. Jadi orang kan taunya pneumonia mangap-mangap ya, tapi itu udah masuk fase pneumonia. Nah, fase pneumonia akut itu adalah ketika ya dia mangap-mangap, teman-teman. Itu udah bisa dikatakan, aku nggak bohong, 60% kura-kura kita pasti mati. 40%-nya itu aku nggak bilang sembuh tapi mukjizat, teman-teman. Kalau misalkan memang dia masih rezeki kita, dia jodoh kita, kemungkinan 40% dia masih bisa hidup, teman-teman. Kalau udah masuk fase pneumonia akut atau mangap-mangap gitu, teman-teman. Nah, tadi itu adalah fase-fase dimana ketika kura-kura terserang dengan cuaca dingin, udara dingin, dan menuju ke tahap pneumonia gitu, atau tahap ya bisa dibilang tahap kematian ya, teman-teman. Ini yang paling ditakutin oleh kiper-kiper kura-kura Brazil di Indonesia, teman-teman gitu. Jadi apa sih yang harus kita lakukan, teman-teman? Yang harus kita lakukan itu pertama jelas kita harus peka terhadap fase-fasenya ini, dan ya kita patut curiga, wah ini kura-kura kenapa. Nah, yang aku sesali kemarin itu karena memang tiba-tiba aku sibuk apa segala macem, capek, memang badan capek, cuman ya resiko kita juga sebagai seorang kiper ya harus bisa membagi waktu gitu kan. Nah, jadi kemarin aku lost sehingga aku melihatnya itu ada 2 kura-kura yang sakit sehingga bisa menyebar. Nah, pneumonia ini atau flu ini sangat menyebar, teman-teman. Jadi kalau kalian menemukan udah satu dengan tanda-tanda seperti tadi ya, itu baiknya kalian langsung pisahkan, teman-teman ya. Jadi pertama kalian harus peka gitu terhadap kura-kura kalian, karakter kura-kura kalian. Ini kenapa nih biasanya lincah kok tiba-tiba diem aja gitu. Nah, itu berarti dia lagi proses atau lagi masuk ke fase kedinginan yang mau mengarah ke pneumonia, teman-teman. Kedua, ya itu memang harus dijemur ya. Jadi kalau misalkan ada matahari atau kalian sibuk, sebisa mungkin titipin deh ke istri, bapak, ibu gitu kan. Misalkan titip sebentar bangsa 5 menit gitu kan, untuk mendapatkan paparan sinar matahari, teman-teman. Karena memang wajib banget untuk dijemur gitu kan. Jadi ya memang kuncinya ini juga ada di matahari karena dia reptil ya, dia reptil butuh asupan vitamin D dan matahari, teman-teman. Ketiga ya, nah ini kalian harus sering-sering membersihkan air, karena kalau tadi kita lihat di fase-fasenya itu ada peran air kotor ya, teman-teman, yang menyebabkan si mata dari si kura-kura itu bengkak gitu. Jadi itu karena karena faktor air yang kurang higienis atau kurang bersih ya, ada amoniaknya atau ada sisa makannya. Jadi
menimbulkan bakteri yang menyerang si kura-kura ketika kura-kura ini sedang bertahan hidup dari kedinginan dan menurunkan metabolismenya, imunnya turun, dihajar sama bakteri gitu. Nah, bakteri dari mata masuk ke hidung, ke ya bisa dibilang saluran pernapasan dan ke paru-paru yang berakibat pneumonia, teman-teman. Nextnya sebenarnya ya kalau misalkan kalian ada biaya atau ya punya uang gitu kan, ya kalian sediain aja lampu UVA, UVB, heater dan apa sih namanya, filter gitu ya. Nah, tapi kalau memang kalian hanya ingin memelihara gitu ya, cuman 1-2 gitu, kalau kalian memperhitungkan dengan anggaran, ya sebaiknya kalian menggunakan insting kepekaan dan menjemur aja, teman-teman gitu. Nah, di sini kalian bisa juga kok untuk memasukkan kura-kura ke dalam indoor gitu, teman-teman. Jadi masukkan kura-kura ke dalam indoor dan keringkan air, itu tidak apa-apa. Tapi kalau posisi kura-kura kalian di outdoor atau semi indoor gitu ya, semi outdoor atau semi indoor, jangan kalian keringkan air di wadah kura-kura, karena tiupan anginnya aja itu dingin, teman-teman gitu ya. Walaupun nggak ada air, tapi tiupan suhu dari udaranya aja itu dingin. Jadi lebih baik kalian jika mau mengeringkan air si kura-kura dari wadahnya, kalian masukkan ke dalam indoor, teman-teman. Oke, teman-teman, udah mau maghrib, berhubung udah mau maghrib, waktunya untuk ya yang berumat muslim, waktunya udah sholat ya gitu. Nah, jadi intinya kalian harus peka gitu ya, kalian juga harus siaga gitu kalau memang kalian benar-benar cinta sama kura-kura kalian, memang capek gitu ya. Nah, itu tadi yang mau aku share ya, gimana kura-kura bisa survive ketika berada di musim seperti ini, teman-teman. Di musim dingin bagaimana juga fase-fasenya gitu. Jadi kalian harus benar-benar peka ketika kura-kura yang biasa kalian lihat lincah, tiba-tiba diem di darat aja atau segala macam gitu, kalian harus lebih antisipasi gitu. Oke, segitu aja video dari saya. Tetap tonton terus channel Kurapedia dan dukung terus channel ini agar kita bisa berbagi ilmu dan pengalaman tentang dunia kura-kura air tawar, teman-teman. Oke ya, segitu aja video dari saya. Selamat sore, selamat beristirahat. Jangan lupa yang besok beraktivitas, hati-hati di jalan. Oke ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tempurung. Bye-bye.